Selamat malam dan shalom semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Mari bersama-sama kembali kita berhimpun dalam kebersamaan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita masuk dalam panggilan ibadah dan kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita pujikan saudara dari Kidung Jemaat nomor 9, mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini. Kidung Jemaat nomor 9, Puji hai jiwaku, puji Tuhan, bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendasari ibadah kita dalam tuntunan firman Tuhan yang menjadi sabda pembimbing kita pada malam hari ini. Efesus pasal yang keempat, ayat 20b, 23, dan 24. Demikian saudara-saudara, Efesus 4, 20b, 23, dan 24. Kamu telah belajar mengenal Kristus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari bersama kita sambut kembali juga dalam pujian Kidung Jemaat 358, 1 dan 2, semua yang letih lesu. Pada Yesus kini saatnya.
pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk larut dalam perenungan firman. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari berdoa, saudara. Bapa, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu dengan mengucapkan rasa syukur kami karena penyertaan dan berkat Tuhan yang telah kami nikmati setiap saat, setiap hari sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Namun demikian, kami belum mampu untuk menyatakan diri kami sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang memiliki ketangguhan dalam menjalani aktivitas kami setiap hari. Ada banyak kesempatan yang kami sia-siakan, tetapi Engkau Allah yang penuh kasih, selalu menuntun dan tetap mengasihi kami di dalam tuntunan firman-Mu yang terus menjadikan kami diingatkan, dikuatkan, dihibur, disemangati. Oleh karenanya, kami menjadi pribadi yang boleh tetap terjaga sampai hari ini. Kami bersyukur atas semuanya, ya Tuhan. Karena itu malam hari ini, kami bersama-sama dalam ibadah ini. Sungguh kami merindukan tuntunan firman-Mu akan memberikan pengertian untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan selanjutnya. Karena itu, kami siapkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan yang menguatkan kami, menuntun kami, dan menjadi kebutuhan bagi hidup kami. Bapa, berkatilah kami semua dalam perenungan firman pada malam hari ini. Biarlah kasih setia-Mu melalui firman Tuhan yang pada saat ini kami dapatkan akan benar-benar memperbaharui setiap perilaku kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan banyak hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 20 ayat 7-9, nanti dirangkai dengan Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yeremia 20 ayat 7-9, demikian bacaan yang pertama. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dirangkai dengan Roma 12 ayat 1 dan 2, demikian saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, mari kita sambut dulu dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 436. Kita pujikan bait 1 dan 2, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak, serta para pemuda-pemudi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara bisa menyaksikan, mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan dari dasar bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, dari kitab Yeremia dan juga kitab Roma. Saudara-saudaraku, perenungan kita pada malam hari ini bertemakan suara hati membimbing pembaharuan. Saudara, setiap orang yang pada akhirnya menjadi Kristen, pengikut Kristus, pasti tahu apa arti panggilan Tuhan atas dirinya. Allah selalu akan menggunakan orang itu, menggunakan kita, untuk membangun pekerjaannya. Tetapi Dia juga menggunakan pekerjaan itu untuk membangun kita dan orang-orang kepunyaannya. Di dalam mempersiapkan orang-orang yang telah percaya untuk mampu melakukan tugas yang lebih bermakna di dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, Allah berharap bahwa manusia tahu dan mengerti manakala ia melakukan pekerjaannya, agar tidak keliru, apalagi salah. Contoh saudara, ada banyak sekali aktivitas dalam kehidupan kita yang nampaknya baik, nampaknya oke, nampaknya memberikan bantuan pertolongan. Tetapi itu kadang juga menyesatkan ataupun malah justru mencelakakan. Ambil saja sebuah contoh dari sebuah cerita demikian, saudara. Di salah satu rumah sakit jiwa,
Ya, namanya saja rumah sakit jiwa, saudara-saudara. Ada seorang pasien yang berhasil menolong dan menyelamatkan sesama pasien yang terjebur ke dalam kolam. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika petugas rumah sakit jiwa memujinya, ya, memuji orang yang menolong sesama pasien temannya itu, demikian, wah, baik sekali perbuatanmu itu. Tetapi sayang, teman yang kamu tolong kemarin ditemukan tewas di kamarnya, gantung diri. Wah, bagaimana reaksi pasien rumah sakit jiwa tersebut, saudara-saudara? Dia menjawab, saudara, hah? Ya, benarkah Pak? Apakah dia mati? Kok bisa? Ya, dia menunjukkan ekspresi yang kaget, saudara, karena rekannya yang ditolong itu mati. Apa yang kemudian terjadi, saudara? Dia melanjutkan, padahal kemarin saat dia tercebur dan saya menolong, keadaannya baik-baik saja. Tetapi karena kondisinya basah kuyup, saya mencoba untuk mengeringkan dia, Pak. Saya yang mencoba menggantung dia di dalam kamarnya. Hah? Ternyata saudara petugas rumah sakit jiwa ini begitu kaget. Ternyata pasien yang berusaha menolong sesama pasien itu yang telah mencelakakan rekannya. Nah, saudara, itu hanya sebuah cerita, contoh yang mungkin kalau kita masuk dalam kehidupan nyata, ada banyak hal yang nampak atau seolah-olah baik dalam pandangan kita. Belum tentu itu tepat dalam pandangan orang lain. Atau sesuatu yang nampaknya menolong tetapi keliru caranya dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menolong adalah perbuatan baik. Tetapi jikalau ia tidak mengerti apa arti pertolongan itu, maka itu akan bisa menjadi sebuah musibah atau mencelakakan. Nah, saudara, seperti halnya Yeremia. Yeremia adalah nabi Tuhan yang dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaannya, yaitu mendampingi bangsa dan umat pilihan Tuhan yang seringkali tidak mau mendengarkan dan tidak mau menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pelayanan Nabi Yeremia seringkali justru menuai olokan dan juga ejekan dari orang banyak. Protes dari orang-orang di sekitarnya sehingga menjadi sebuah dilema di dalam kehidupan Nabi Yeremia sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah umat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di satu sisi saat ia berkarya melayani telah ditertawakan oleh banyak orang. Dan saat ia berniat untuk menghindar dari pelayanan itu, ia merasakan seperti ada nyala api di dalam dirinya. Dan ini sebuah dilema di dalam diri Nabi Yeremia, saudara. Seperti halnya saat hati kita dituntun oleh Allah sampai hari ini untuk membangun kedekatan dengan Dia, dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudara atau kita memiliki kepekaan hati melihat kejadian di sekitar kita. Kadang masih ada keraguan di dalam diri kita. Dan orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan sekalipun. Mereka atau kita mungkin malah berkata di tengah-tengah situasi yang mungkin menjadi olokan ejekan kepada diri kita. Hari gini kok bicara tentang kasih? Atau wow, hari gini kok masih sergap ke gereja? Kok masih rajin ke gereja? Atau mungkin, wow, hari gini kok mau jadi majelis jemaat? Atau mungkin ada ejekan olokan, wow, hari gini kok masih mau menjadi orang Kristen? Dan seterusnya. Ada olokan, ada ejekan dari orang lain, dari pihak lain yang sama-sama berjalan, sama-sama hidup, sama-sama dituntut untuk saling menghormati, tetapi ketika itu menjadi bagian dari pengalaman perjalanan kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang baik, tetapi kita tidak kuat
maka kita akan menarik diri dari setiap panggilan Tuhan untuk melakukan hal yang benar dan baik. Saudara, banyak orang tidak tahan dengan himpitan, banyak orang tidak tahan dengan tekanan dalam lingkungan pekerjaannya, di dalam keluarga, karena berbagai sebab. Ya, misalnya saja, ketika banyak terjadi tindakan korupsi misalnya, saudara, sehingga sebagian orang ingin memperkaya dirinya, ya, maka orang menjadi enggan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, mungkin malah ikut-ikutan dan seterusnya. Di tengah-tengah situasi iklim kerja yang tidak menyenangkan, maka mereka juga banyak yang tidak tahan dengan tekanan itu. Demikian pula ketika dalam keluarga, suami, istri atau anak-anak mungkin malas berdoa atau malas berikut kegiatan ibadah KRW ataupun ke gereja, saudara, tidak ada seorang pun yang menjadi motivator, mengingatkan, menguatkan. Ya, kita dituntut untuk bisa memberi semangat satu sama lain, sehingga kegiatan itu masih bisa kita ikuti dan kita lakukan. Saudaraku, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita bahwa jangan sampai kita itu, orang percaya itu, modorupo. Nah, modorupo itu serupa dengan dunia ini. Tetapi hendaklah orang-orang yang telah percaya menjadi pribadi yang dapat memiliki perubahan. Ya, setiap orang percaya perlu untuk ada dalam situasi pembaharuan budi, mengalami transformasi, berubah untuk lakukan yang baik dan tidak melakukan apa yang orang berikan kepada kita dalam bentuk ejekan, olokan, ataupun hal-hal ungkapan-ungkapan yang meruntuhkan semangat di tengah-tengah tanggung jawab kita ataupun kepekaan hati kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, seperti yang tadi telah kita dengarkan dalam perenungan ini. Perlu, saudara, memberi diri sebagai persembahan kepada Allah. Sebab kepada orang-orang miliknya Allah memberi kepekaan hati. Sekecil apapun itu akan sungguh sangat berarti. Kepekaan kita untuk memberikan semangat kepada orang lain. Berikan support kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang enggan, yang sedikit agak malas. Ya, kita memberikan support semangat kepada mereka. Itu akan sungguh berarti. Ada gambaran demikian, saudaraku. Ada seorang yang baru belajar renang dan mengira tempat di mana dia akan menceburkan badannya ke kolam renang ini, tempat itu dangkal. Ketika dia menceburkan diri ke dalam kolam renang itu, dia segera tenggelam karena ternyata kolam itu sungguh dalam. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Ada orang yang mau menolong ya, dengan berbagai macam cara, idenya. Pertolongan itu dalam berbagai bentuk. Ada yang memberikan dan melemparkan buku petunjuk untuk berenang. Ya, bacalah buku petunjuk renang itu supaya engkau selamat. Ya. Ada orang yang melemparkan pelampung atau benda apa saja supaya orang itu dapat berenang sendiri menuju ke tepian. Tetapi ada orang lain yang menceburkan diri sampai ke dasar kolam dan mengangkat dia sehingga selamat. Kira-kira posisi kita, sikap kita yang mana, saudara? Tetapi Allah memberikan teladan kepada kita. Allah yang telah mengangkat kita, Allah yang menyelamatkan kita dari tenggelam hidup karena kesalahan dan dosa kita. Saudara-saudara, Allah yang telah menolong kita sedemikian rupa, telah memberikan teladan kepada kita. Mari, saudaraku, kita juga meneladani karya Allah yang demikian. Karena suara hati yang diberikan oleh Allah membimbing kita kepada pembaharuan hidup. Mengerti, tahu dan mengerti apa yang kita lakukan seturut dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan dan kehendak-Nya untuk kita kerjakan pada saat ini. Selamat melakukan pekerjaan baik yang dapat menunjukkan kepekaan hati kita bahwa ada campur
tangan Allah di dalamnya. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena sabda-Mu telah menuntun kami untuk semakin mengerti apa tanggung jawab kami, apa yang harus kami lakukan ketika kami telah mengaku percaya kepada Engkau. Engkau telah menyiapkan kami untuk membangun pekerjaan pelayanan-Mu. Dan Engkau jadikan pekerjaan itu juga membangun kehidupan kami semakin hari semakin bermakna. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami serahkan seluruh keterbatasan kami dalam hikmat dan tuntunan kasih-Mu, kiranya Engkau memampukan supaya ada banyak hal yang dapat kami kerjakan, yang menunjukkan bahwa kami telah mengalami pembaruan budi dalam kehidupan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menghimpun persembahan firman Tuhan yang mendasari kita dalam ungkapan syukur kita. Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Seiring dengan firman Tuhan ini, mari kita menghimpun persembahan dalam pujian Kidung Jemaat 295, 1 dan 2, andai ku punya banyak lidah. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun, saudara, dalam ungkapan doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan ungkapan rasa syukur kami yang sungguh besar karena tuntunan penyertaan Bapa kami rasakan dalam kebersamaan malam hari ini. Firman-Mu telah memberi pengertian kepada kami. Untuk selanjutnya, tuntunlah kami agar mampu untuk terus belajar menyatakan dalam kehidupan yang nyata. Bapa, perkenankan kami saat ini juga menaikkan ungkapan syafaat kami, kegiatan-kegiatan gerejawi yang kami lakukan sebagai sarana untuk iman kami terus bertumbuh. Berkatilah ya Tuhan, supaya seluruh warga jemaat mampu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui ibadah yang kami lakukan. Lebih-lebih kami terus dikuatkan, disemangati di tengah-tengah pergumulan dan juga mungkin keterpurukan hidup yang saat ini ada. Kami percaya
pembaharuan yang Engkau rencanakan itu akan terus membawa kebaikan bagi kami. Situasi-situasi yang kadang kami anggap tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan bagi kami, kiranya Engkau jadikan sebagai sarana untuk kami dapat memasuki babak yang baru dalam segala hal ya Tuhan. Oleh karena itu, kuatkanlah kami dalam terus menerima, menghadapi segala sesuatu yang saat ini sesungguhnya masih sangat berat bagi kami. Namun demikian, kami masih bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kami semua, segenap anak-anak-Mu di dalam melanjutkan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan gerejawi kami. Bapak, kami juga ingat akan saudara kami yang sakit, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kesembuhan dan pemulihan bagi saudara kami mereka rasakan. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk masa depan anak-anak kami dalam studi, dalam meniti karir, mencari peluang bekerja, dan juga mencari serta menemukan pasangan hidup. Tuhan kiranya beserta dengan anak-anak kami. Kami serahkan pula bangsa dan negara kami yang saat ini terus menghadapi gelombang ancaman pandemi virus yang belum berakhir. Bahkan tren yang terus naik pada saat ini, Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami. Secara khusus bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami supaya terus mampu untuk berkoordinasi, bersinergi dengan berbagai pihak, supaya semua kebijakan yang diterapkan itu mendatangkan kebaikan untuk seluruh masyarakat. Bapa, tidak lupa kami menyerahkan tanda syukur kami dalam bentuk persembahan yang telah kami himpun. Sucikanlah ya Allah, supaya dapat menjadi sarana bagi kami untuk terlibat dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini, dan kami akan undur diri dan melanjutkan aktivitas kami. Tuntun sertai kami ya Tuhan. Demikian pula ketika kami nanti telah menyelesaikan seluruhnya, kami akan mengistirahatkan tubuh kami, kiranya Tuhan melindungi kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan ungkapan pujian 410, Kidung Jemaat bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudaraku, undurlah dari bersamaan malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera
yang datangnya dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan menuntun kehidupan saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah keluarga kita sudah usai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.